Nah, ini dia sobat mancing, Hinomia terracotta Mighty 1000 DPL. Jadi ini dikatakan spesialnya itu pada handle-nya, kemudian ini 9+1 ball bearing. Kita akan lihat yang sebenarnya seperti apa. Kita unboxing dulu. Oke. Nah, dari segi tampilannya seperti ini. Seperti yang dikatakan, ini sudah screw and handle ataupun power handle. Ini sobat mancing. Kalau untuk ini sudah screw and handle. Nah, kemudian ini handle yang saya rasa cukup besar untuk ukuran 1000. Jadi menurut saya ini untuk ultralight jigging memang sangat-sangat nyaman. Ya. Sementara untuk smooth sendiri lumayan smooth. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Oke, saya buka dulu screennya. Jadi harganya masih kisaran harga segini dan bisa kurang sobat mancing. Lihat terracotta. Jadi untuk drag knobnya sendiri biasa-biasa saja, sama seperti reel-reel ekonomis lainnya. Kemudian dari segi dashboard juga sama modelnya seperti ini, dan clickernya ini biasanya dengan model seperti ini. Biasanya sih yang tidak menggunakan pair ya, biasanya lebih nyaring suaranya daripada yang menggunakan spiral atau pair. Kita dengar sendiri seperti ini suaranya. Sekali. Kemudian clicker gear. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba lihat dulu di bagian ini dulu. Bagian line rollernya, apakah sudah berisi dengan bearing atau belum? Oke. Nice, cukup bagus. Ini ada bushing. Kemudian di sini ada saya rasa ini ball bearing. Kita lihat, iya betul, ball bearing yang sudah berisi seal. Namun ball bearing ini masih ball bearing yang biasa-biasa saja, bukan seri-seri HS atau dan yang lainnya. BLR apa namanya. Jadi ini untuk line rollernya. Kemudian kita akan coba buka pada bagian lain. Oke, ini bagian bor penguncinya ya seperti biasa saat mancing, seperti reel pada umumnya. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian rotornya. Coba nanti saya ingin lihat bagian dalam. Ada bagian baik, pada bagian ini masih menggunakan plastik sobat mancing. Jadi ini rentang sekali akan patah rel spring guide-nya ini. Jadi masih menggunakan plastik seperti ini. Ya, ini rentang sekali akan patah.
Oke, seperti ini saja, masih sama dengan reel-reel pada umumnya, reel ekonomis. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba untuk membongkar bagian body dari Hinomia ini. Memang kalau di rasa ini memang cukup berat sobat mancing. Katanya sih kalau berat itu menandakan kualitas dari bahannya itu bagus. Kita akan coba cek di dalamnya. Oke, sayang sekali ini tidak diisi dengan penutup ataupun pelindung pada bagian anti reverse nya. Oke, hanya saja ini cukup bagus untuk pada bagian ini sobat mancing. Pada bagian ball bearing di pinion bearingnya ini, yap, sudah tertutup seperti ini. Tapi akan lebih bagus jika tapi akan lebih bagus jika sebenarnya ini ada penutupnya. Oke, anti reverse juga masih sama seperti yang lain, menggunakan sistem seperti ini. Kemudian saya akan coba untuk buka. Kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini dia bagian dalamnya. Ini side plate-nya. Kemudian kalau dari segi sistem masih sama semua, sama seperti ini. Oke, kita akan buka bagian ini dulu. Cuman kalau membuka ini sobat mancing, jangan sampai kita langsung membuka dan mencabut seperti ini, karena per yang ini bisa akan loncat. Jadi dibuka pernya dulu. Oke, setelah ini terbebas baru kita buka. Hati-hati. Baik, seperti ini. Nah, untuk bagian anti reverse saya rasa masih sama juga dengan reel-reel pada umumnya sobat mancing. Jadi saya bisa katakan reel satu ini adalah reel yang bersifat universal dari sistem dan juga modelnya. Oke, ini bagian anti reverse nya masih sama dengan yang lain, bahkan ini mirip dengan Fugu sobat mancing. Saya bisa katakan itu mirip dengan Fugu. Oke, lalu setelah itu kita akan mencoba membongkar bagian drive gearnya. Ya, drive gearnya masih ini berbahan zinc, saya rasa zinc dengan ball bearing yang tidak berisi pelindung pada bagian samping-samping bagian ini sobat mancing. Kemudian bagian bearing yang di sini juga saya cek itu masih belum menggunakan pelindung. Oke, kita buka saja. Ini bagian slider sama dengan yang lain, dan ini bagian ini bahkan bagian, kita coba, ini bagian oscillating gearnya seperti ini, bahkan hanya menempel saja, tidak ada baut pengencang di sini sobat mancing. Tidak ada baut pengencang ya di sini, tidak ditemukan, tapi dia mempunyai jarak yang cukup dalam. Saya juga heran kenapa ini kok tidak ada bautnya. Mungkin karena ini sudah cukup dalam, jadi kemungkinan untuk dia bergeser tidak terlalu banyak. Tapi alangkah baiknya jika berisi baut tentunya sobat mancing. Dan ini holder slidernya atau penahan slider hanya satu, tidak ada bagian belakangnya, tidak ada. Baik sobat mancing, secara keseluruhan untuk reel
Hinomia Terracotta Mighty 1000 ini saya rasa masih hampir sama secara desain dan secara bahan sobat mancing, hampir mirip sobat mancing dengan Fugu Ryu menurut saya. Hanya saja di sini ada beberapa keunggulan menurut saya di Hinomia ini. Yang pertama adalah pada bagian handle yang sudah memiliki handle cukup besar seperti ini, dan juga handle seperti ini adalah handle yang digunakan pada reel jigging biasanya seperti itu. Saya akan cek dulu apakah bagian handle ini bisa dicopot atau hanya sekedar handle seperti biasa, hanya bentuknya saja. Oh iya, ini tidak bisa diganti sobat mancing, jadi permanen seperti ini untuk handle-nya. Tapi ini adalah handle yang cukup bagus jika kita menggunakan untuk memancing ultra deck jigging misalnya di ukuran 1000. Kemudian yang berikutnya adalah yang menurut saya bagus itu pada bagian ini, pada bagian line ruler. Meskipun bagian bawahnya busing, tapi ini sudah ada line ruler yang sudah memiliki penutup di bagian line rulernya. Ball bearingnya ini sudah ada ball bearing yang memiliki penutup ya sobat mancing, seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, oh ya, ini saya hampir lupa untuk bagian ini. Pada bagian, saya akan coba cek pada bagian drag washernya. Oke, untuk drag washer masih belum menggunakan karbon, masih menggunakan wool seperti ini, mirip dengan reel-reel murah pada umumnya sobat mancing, reel-reel ekonomis pada umumnya. Nah, kemudian yang saya tidak terlalu suka di reel ini adalah pada bagian ball bearing yang ada di bagian-bagian ball bearing utama. Nah, kemudian yang saya tidak terlalu suka pada reel ini adalah pada bagian ini, bail spring guide. Pada bagian ini sobat mancing masih menggunakan plastik. Ini menurut saya sangat rentan akan patah, karena ini sering kita mainkan pada bagian bail arm di sini. Kita sering mainkan sobat mancingnya. Kemudian yang berikutnya yang saya kurang pas adalah pada bagian nah, kemudian untuk ada satu lagi pada bagian ini, pada bagian sliding gear atau oscillating gear ini sobat mancing, ini tidak menggunakan yang namanya penguncian, jadi hanya mengandalkan kedalaman saja, yang mana ini memang sih kemungkinan lepas itu agak-agak jarang terjadi, tapi alangkah baiknya jika memang ada baut pengikatnya di sini sobat mancing. Jadi untuk mindset dan lain sebagainya masih bagus, masih sama dengan yang lain. Jadi secara overall untuk reel 300.000 dengan bahan yang ya cukup bagus menurut saya, ini masih setara dengan reel 300 ribuan pada umumnya seperti Fugu dan juga merek Hinomia yang lainnya. Baik sobat mancing, kita akan coba untuk rakit kembali. Baik, kita akan coba merakit kembali lagi. Yang pertama saya akan coba ini dulu pada bagian spring guide-nya ini.
Oke.
Jadi untuk bagian bagian spool pada drag washer, key washer dan segala macamnya hampir mirip dengan reel Koguryu sobat mancing. Saya rasa juga pada reel-reel ekonomis lainnya universal, saya rasa sifatnya ini dari segi desain dan segala macamnya. Oke, dengan reel harga 300 ribuan, saya rasa ini memang handle-nya yang cukup nyaman untuk kita gunakan memancing ultralight jig. Baik sobat mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.